Selamat pagi teman-teman, bertemu lagi di Sekolah Minggu Online bersama Mbak Lydia, Mbak Rina dan Mas Pancar. Oke, Mbak Lydia. gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua sehat ya. Gak kerasa udah hampir 2 bulan kita nggak sekolah minggu di gereja. Pasti kalian kangen ya. Tapi sabar dulu, karena sekarang kita masih harus di rumah. Jangan lupa tetap jaga kesehatan di rumah, cuci tangan, dan makan makanan bergizi. Oke, sekarang kita mau mulai sekolah minggu, kita mau berdoa dulu. Mari kita berdoa. Selamat pagi ya Bapak, terima kasih atas tuntunan penyertaan-Mu. Kami telah sampai di sini ya Bapak. Kami akan memulai sekolah minggu, kiranya Tuhan memberkati dari awal hingga akhir nanti. Banyak sekali kesalahan dosa, kami mohon ampun. Haleluya, amin. Amin. Karena pagi ini sangat cerah, kita akan menyanyikan lagu yang ada hubungannya sama matahari. Apa judulnya Mbak Rina? Dari Terbit Matahari. Supaya makin semangat, kita akan nyanyi lagu lain, tapi sekarang sambil berdiri ya. Lagunya Kasihnya Seperti Sungai. teman-teman, sekarang kita akan nyanyi lagu Kasihnya Seperti Sungai. Untuk gerakannya, teman-teman bisa nirukin gerakan Mbak Rina ya. Oke, nanti gerakannya seperti ini saja tangannya. Kasihnya seperti sungai. Haleluya, mengalir
mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman dari Bude ya. Halo, bertemu lagi dengan saya. Gimana manggilnya, Bu? Dia kayak tua ya, Kak? Enggak ya. Ya tadi aja Mbak Rina, Mbak ya, berarti saya Bu. Ya kita ketemu lagi ya. Adik-adik gimana ini kabarnya? Seneng nggak di rumah? Mamah-mamahnya masak apa? Ibunya masak apa? Masaknya enak nggak? Enak ya pasti ya. Kalau nggak enak bilangnya tetap enak. Oh, nggak bohong itu, memuji. Biar mamanya bahagia. Nah, hari ini kita mau bersama-sama belajar tentang, ada yang tahu ini siapa? Ini namanya Stefanus. Ada yang pernah tahu ceritanya Stefanus? Belum? Nah, nanti kita akan bersama-sama belajar tentang Stefanus, tetapi sebelumnya kita berdoa dulu yuk. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan mengasihi kami, Tuhan menolong kami dan menjaga kami di dalam kehidupan kami. Sebentar kami bersama-sama akan merenungkan, mendengarkan dan belajar mengenai firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami supaya kami mengerti apa yang menjadi keinginan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, jadi dulu ada seorang laki-laki yang baik hati, namanya Stefanus. Jadi Stefanus ini suka menolong orang lain, dia juga rajin membaca kitab suci, lalu juga rajin beribadah, berdoa kepada Tuhan. Dan yang paling penting adalah Stefanus ini suka sekali menolong orang-orang yang sedang kesusahan. Jadi Stefanus ini dipilih oleh orang banyak sebagai orang yang baik hati, sebagai orang yang beriman kepada Tuhan. Jadi sudah baik, rajin berdoa, rajin ibadah. Pokoknya orang yang menyenangkan sekali. Kalau orang yang baik begini harusnya disukai apa dibenci? Tapi kan kita nggak boleh benci orang ya. Jadi seharusnya orang yang baik hati begini kan banyak orang yang sayang. Tapi ternyata ada banyak orang, ini ada orang-orang yang iri sama Stefanus. Wah, Stefanus itu sukanya cerita bohong. Stefanus itu sukanya cuma cari perhatian. Stefanus itu bahkan menjelek-jelekkan, mengejek orang-orang cerita-cerita yang ada di dalam Alkitab. Stefanus itu pokoknya orangnya nggak baik. Nah, ini adalah menurut orang-orang yang tidak suka, yang iri kepada Stefanus. Tapi Stefanus tidak peduli, dia tetap melakukan hal-hal yang baik. Nah, karena mereka sangat benci kepada Stefanus, karena mereka iri hati kepada Stefanus, maka orang-orang ini berusaha untuk menghukum Stefanus. Jadi Stefanus dipanggil. Hei Stefanus, kamu itu sukanya menjelek-jelekkan tentang Alkitab kan? Kamu sukanya kalau cerita soal kitab suci itu bohong ya? Lalu Stefanus bilang, enggak. Aku ini rajin, aku ini membaca kitab dan aku tahu apa yang ada di dalam kitab. Ini Alkitab ya, gambar Alkitab ya, kelihatan nggak? Aku itu membaca kok Alkitab itu. Dulu nenek moyang kita waktu di Mesir itu ditolong oleh Tuhan melalui Musa. Ada yang tahu ceritanya nggak? Musa. Nah, jadi orang Israel dulu kala dibuang, dijajah oleh bangsa Mesir. Dan itu ditolong oleh Tuhan melalui Musa. Tapi orang Israel dulu setelah ditolong Tuhan, ditolong melalui Musa, justru malah bandel, tidak mau taat, tidak mau patuh kepada Tuhan. Nah, lalu Stefanus bilang sama orang-orang ini, jadi kamu mau sama seperti orang-orang zaman dulu yang tidak mau taat kepada Tuhan, yang mau membenci temannya sendiri, yang membenci saudaranya sendiri, kamu mau kayak gitu? Nah, akhirnya orang-orang ini tambah jengkel. Loh, kok malah kita dijahat-jahatin, dijelek-jelekin sama Stefanus. Padahal Stefanus ini niatnya adalah baik untuk menasehati, untuk menegur supaya orang-orang ini hidupnya lebih baik lagi. Tapi mereka menjadi sangat marah dan mereka mau menghukum dan menyingkirkan Stefanus. Nah, adik-adik kalau ada teman-temannya atau saudara-saudaranya yang benci sama adik-adik, yang nakalin adik-adik gimana? Marah atau gimana? Marah, jengkel, apa nangis, bilang ke bapak ibu. Stefanus ini enggak. Dia bilang sama Tuhan,
Tuhan, hidup saya persembahkan kepada Tuhan. Jadi kan Stefanus hidupnya baik, hidupnya taat sama Tuhan. Dia bilang sama Tuhan, hidup saya persembahkan, saya berikan kepada Tuhan. Dan orang-orang ini, orang-orang yang tadi menjahati saya, Stefanus meminta kepada Tuhan supaya mereka ini diampuni oleh Tuhan. Jadi Stefanus tidak meminta kepada Tuhan supaya mereka ini dihukum, tetapi Stefanus justru meminta kepada Tuhan supaya mereka diampuni oleh Tuhan. Jadi Stefanus ini orang yang sangat baik. Dia suka menolong, dia taat beribadah, dia bahkan mau memaafkan orang-orang yang bersalah kepada Stefanus ini. Nah, lalu bagaimana dengan adik-adik di rumah? Adik-adik yang laki-laki, ini yang siapa tahu ini namanya siapa? Teng 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 teng, Novita. Lalu ini yang perempuan siapa namanya? Sisuka. Nah, ini pura-puranya adik-adik. Karena Budaya nggak punya fotonya adik-adik, jadi Budaya pakainya Novita sama Sisuka. Nah, adik-adik di rumah gimana? Mau nggak mempersembahkan hidupnya untuk Tuhan? Gimana caranya? Ya seperti Stefanus tadi, rajin berdoa, rajin membaca Alkitab. Yang bisa membaca ya membaca sendiri, yang belum bisa membaca bisa minta tolong Bapak Ibu atau saudaranya untuk membacakan Alkitab. Dan juga suka menolong orang lain. Nah, ini bagi orang-orang yang sekarang sedang kesusahan, orang tua yang mungkin sedang sedih, misalnya ibunya masak, dibantu masak. Kalau adik-adik bisanya ngapain? Misalnya ngupas-ngupas gitu ya, yang pakai tangan atau ngapain. Nah, atau cuci-cuci piring yang bisa dilakukan apa. Atau minimal kalau adik-adik bermain, mainannya setelah itu langsung dibereskan. Dan jangan lupa setiap minggu juga ibadah sekolah minggu. Bisa lewat datang ke sekolah minggu nanti kalau sudah ada lagi, tapi kalau belum ya kita ibadahnya bersama-sama seperti ini di YouTube. Nah, jadi adik-adik mau nggak mempersembahkan diri untuk Tuhan? Mau ya? Jadi kita harus seperti Stefanus, menolong orang lain, taat kepada Tuhan, dan mengampuni orang yang bersalah. Oke, demikian firman Tuhan pada hari ini. Nanti kita bertemu lagi di kesempatan yang lain. Tetap sehat, tetap semangat. Kita harus saling menolong, saling mengasihi satu sama lain. Nah, setelah ini adik-adik akan bersama-sama mengikuti aktivitas bersama dengan Mbak Rina. Ya, sampai jumpa, Tuhan memberkati. Halo teman-teman, tadi kan sudah mendengarkan firman dari Budaya. Kita sekarang akan aktivitas membuat gantungan awan. Contoh gantungannya seperti ini. Nah, bahan-bahan yang diperlukan apa saja sih? Bahan-bahan yang diperlukan ada origami, gunting, pulpen, ada pulpen, terus ada benang, terus ada solasi. Langkah pertama, nanti teman-teman boleh milih mau warnanya warna apa aja. Mbak Rina milih warna, ada warna biru, ada warna merah, ada warna kuning, hijau, dan warna pink. Oke, kita mau membentuk awannya terlebih dahulu. Seperti ini ya, membentuk awan. Boleh dibantu sama Bapak Ibu, atau Simbah, atau Pak D, atau Tante, atau Om, atau juga sama kakak adik. Kita membentuk awan. Agak besar aja membuatnya biar gampang dipotong. Lalu kita potong. Potong yang rapi ya. Nah, sudah jadi seperti ini.
Terus kita akan membuat rintik-rintiknya. Gunting. Guntingnya hati-hati ya, yang masih kecil boleh dibantu sama orang tuanya. Nanti warnanya boleh bebas. Oke, kalau sudah, kita akan memotong benangnya dulu. Ada 5 benang, seperti ini tadi. Potong kecil-kecil aja ya. Terus ini buat yang atasnya, nanti bisa ditempel di kamar atau di jendela. Ini yang agak panjang. Oke. Kalau sudah ditulisi, aku mau mempersembahkan hidupku bagi Tuhan. Yang belum bisa menulis atau membaca nanti bisa dibantu menulis sama orang tuanya atau kakaknya. Mempersembahkan hidupku bagi Tuhan. Nanti teman-teman bebas boleh mempersembahkan hidupku bagi Tuhan, mau nulis apa aja. Misalnya membantu orang tua, membantu orang tua, mengalah pada adik, suka menolong, mengasihi, dan lain-lain. Nah, waktunya kita tempel.
Nanti bebas warnanya, mau warna apa aja nempelnya. Kita balik ya. Oke, sekarang kita mau menempel. Ini pakai solasi ya. Kecil-kecil aja. Terus hati-hati memotong solasinya. Ditempel di belakang. Ditempel yang rapi ya. Terus ini bagian untuk menggantungkan. Nah, sudah jadi. Oke teman-teman, sudah jadi awannya ini. Jangan lupa dicoba di rumah ya. Terus bisa ditempel di dinding kamar atau di dinding jendela. Ini mengingatkan kita agar kita seperti Stefanus yang membagikan berkat bagi banyak orang. Dah. Oke teman-teman, sekarang kita mau persembahan. Persembahannya bisa dimasukkan ke dalam amplop, atau bagi yang punya kantong di rumah bisa dimasukkan ke kantong lalu diserahkan ke bapak atau ibunya supaya nanti bisa diserahkan ke gereja, atau teman-teman bisa menyerahkan sendiri hasil dari persembahannya saat nanti kita sudah sekolah minggu di KJ Wonosari lagi. Kita akan menyanyi lagu persembahan Beri Syukur. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Oke teman-teman, sekarang kita sudah selesai persembahan. Kita akan berdoa persembahan dan doa penutup.
Sekarang teman-teman di rumah, tangannya dilipat, posisi duduk yang rapi, karena sekarang kita akan berdoa. Selamat pagi Tuhan, selamat pagi Kristus. Sekarang kami akan berdoa untuk persembahan kami. Terima kasih karena Bapa sudah memberikan berkat yang begitu banyak kepada kami, meskipun di tengah-tengah pandemi seperti ini. Kiranya persembahan ini dapat berguna bagi gereja dan masyarakat sekitarnya. Bapa berkati, sehingga apa yang kami berikan dengan tulus dapat berpengaruh luar biasa bagi gereja kami. Bapa, di tengah pandemi ini, banyak dari kami yang merasa kesusahan. Kiranya Bapa pulihkan iman mereka, Bapa kuatkan, supaya dari setiap kami dapat bertahan dan berpegang teguh pada iman-Mu. Bapa berikan juga berkat bagi mereka yang orang tuanya sudah tidak dapat lagi bekerja, sehingga mereka tetap dapat merasakan kemuliaan kasih-Mu yang sungguh besar, meskipun pada saat-saat kesusahan seperti ini Bapa. Sekarang kami juga akan mengakhiri sekolah minggu kami. Bapa sertai, semoga firman yang kami dengarkan melalui budaya tadi dapat kami lakukan di kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa. Jika ada kesalahan, anak-Mu mohon ampun. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan sekolah minggu online. Jangan lupa kita akan sekolah minggu online dengan kakak sekolah minggu lainnya untuk minggu depan. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.